para ulama dan fuqaha, sayyidina wa maulana wa habibina al-alim al-allama al-bahr al-fahama al-faqih al-qadi Idrus ibn al-allama Salim bin Alwi bin Saqqaf al-Jufri, dengan harapan semoga kita memperoleh seperti barakah dan rahmah yang Allah limpahkan kepada beliau, dan semoga kita tercatat sebagai abnaul khairat yang taat dan setia kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habib Idrus bin Salim al-Jufri yang bagi masyarakat Sulawesi Tengah dan abnaul khairat di seluruh negeri mengenalnya dengan sebutan guru tua. Imamun bari'un fi kulli fannin, rahibul ba'i mukhtalikul lisani. Seorang imam yang telah menguasai seluruh bidang ilmu, orang yang santun dengan tamu dan memiliki lisan yang lancar. Huwal bahru min aydin nawahi ataitahu, falujjatuhul ma'rufu wal judu sahilu. Itulah pujian sahabatnya kepada guru tua Al-Habib Idrus bin Salim al-Jufri, lahir pada tanggal 14 Sya'ban 1309 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 15 Maret 1890 Masehi di sebuah kota yang bernama Teris yang terkenal dengan kabilah Al-Jufri. Bahkan dikatakan tak ada satupun Al-Jufri yang ada saat ini kecuali para leluhur mereka berasal dari kota Teris. Ayahanda Habib Idrus bernama Al-Allamah Al-Habib Salim bin Alwi al-Jufri, sedangkan ibundanya bernama Syarifah Nur, mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Arumatoa atau raja yang dituakan di Wajo, Sengkang, Sulawesi Selatan. Ketinggian dan keilmuan mereka mulai dari ayahnya Al-Habib Salim, bersambung kepada kakeknya Al-Habib Alwi, bersambung kepada Habib Segaf, bersambung kepada Habib Muhammad, bersambung kepada Habib Idrus, hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Salim, ayahanda guru tua, seorang mufti dan banyak karya-karya ilmiahnya. Beliau pula lah yang pertama kali mengajarkan ilmu pengetahuan dan menjadi guru pertama Al-Habib Idrus bin Salim al-Jufri. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Idrus dalam ungkapan syairnya, "Famin Salimin syaikhi wa zufri wa amdati, salaktu sabilan min azzil malahibi." Kedudukan yang tinggi itu aku peroleh dari ayahku Salim, guru pembendaharaanku, sandaranku dalam menempuh jalan yang terbaik. Mengenal kakek guru tua yang bernama Alwi bin Saqqaf al-Jufri adalah seorang imam besar di Hadramaut yang begitu terkenal dengan ilmu hadisnya, memiliki karangan Umdatus Salik, kitab fikih disyaratkan dengan metode hadis, dan juga salah seorang mufti Hadramaut yang fatwanya telah dikumpulkan di dalam kitab Bughya al-Mustarsyidin, karangan murid beliau sendiri Al-Habib Abdurrahman al-Majhur. Kalau kita perhatikan dengan seksama, maka kita akan mendapatkan silsilah nasab Habib Idrus, an alimin ibni alimin ibni alimin, silsilah yang seluruh leluhurnya adalah ulama, orang yang bertakwa, yang lebih dikenal dengan silsilah Zahabiyah. Pendidikan dan guru Habib Idrus bin Salim al-Jufri. Setelah Habib Idrus belajar dengan ayahnya, dengan gigihnya, Habib Idrus pun berpindah ke kota Zi Asbah untuk belajar dan berguru dengan orang yang soleh yang tersohor akan ilmunya, Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Saleh al-Bahar. Setelah berguru kepada Habib Abdullah bin Hasan al-Bahar, Habib Idrus melanjutkan lagi belajarnya ke kota Seyun. Kali ini Al-Habib Idrus belajar kepada Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsi, Sahibul Maulid Simpu Durar atau pengarang Maulid Simpu Durar. Berlanjut lagi Habib Idrus bin Salim al-Jufri berpindah ke kota Tarim untuk belajar di Rubat Tarim yang saat itu berada di dalam naungan dan asuhan Al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Masyhur. Dan di sana juga beliau bertemu dengan sahabat yang begitu dekat dengannya, Al-Habib Abdul Ghadir bin Faqih, pendiri Darul Hadis Malang, dan Al-Habib Hamid bin Salim al-Sirri.
Tak hanya sampai di situ saja, pada tahun 1327 Hijriah, Al-Habib Salim mengajak putranya, Habib Idrus, untuk melaksanakan ibadah haji dan berziarah, dan sekalian kesempatan itu digunakan guru tua untuk belajar, menuntut ilmu di Mekah kepada para ulama-ulama yang berada di sana. Di mana hal ini adalah suatu kebiasaan orang-orang Hadramaut. Ketika mereka melaksanakan haji, mereka gunakan juga untuk belajar. Oleh karenanya, setelah selesai melaksanakan ibadah haji, Habib Idrus tidak langsung kembali ke negerinya, Hadramaut, melainkan menetap dahulu di kota Mekah selama 6 bulan untuk menuntut ilmu di Mekah Al-Mukarramah, terutama kepada Sayyid Abbas Al-Maliki, Mufti Makkah, dan ulama-ulama yang lainnya. Selain yang telah disebutkan di atas, Al-Habib Idrus juga belajar kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syatibi, kepada Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Sirri, kepada Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus, kepada Al-Habib Abdul Bari Al-Idrus, kepada Al-Habib Ahmad bin Hamid, Imam Masjid Ba'alawi, kepada Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Majhur, kepada Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Majhur, kepada Al-Habib Abdul Rahman bin Alwi As-Saggaf, dan masih banyak lagi guru-guru Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Pasca wafat ayahanda guru tua dan dakwah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di Hadramaut, setelah 8 tahun dari kepulangannya, Habib Idrus melaksanakan ibadah haji bersama ayahnya pada tahun 1335 Hijriah atau 1916 Masehi. Al-Alimul Allama Al-Bahr Al-Fahama Salim bin Alwi bin Saggaf Al-Jufri, ayah guru tua, berpulang ke rahmatullah untuk selama-lamanya. Informasi wafatnya Habib Salim sampai kepada Raja Sultan Mansur pasca peninggalan ayahandanya. Karena kapasitas keilmuan, keluasan pengetahuan Habib Idrus, maka pada bulan Syawal 1335 Hijriah atau 1916 Masehi, Raja Sultan Mansur mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan jabatan mufti dan qadhi kepada Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, menggantikan posisi ayahnya. Usia guru tua saat itu sekitar 19 tahun. Pada saat yang bersamaan pula, Habib Idrus mengajar di Masjid Ibn Salah, melanjuti mengajar di masjid tersebut seperti yang dikerjakan ayahandanya, mengajar di Masjid Ibn Salah. Habib Idrus belum mendirikan madrasah. Beberapa waktu berselang, Habib Idrus membangun madrasah formal di kota Taris bersebelahan dengan Masjid Ibn Salah. Karya monumental guru tua tersebut kemudian beliau beri nama dengan nama Madrasah Al-Khairat, yang hari ini menjadi aset agama bangsa dan negara. Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara yang dilandasi akhlakul karimah dan budi pekerti yang luhur. Untuk kita ketahui, Madrasah Al-Khairat yang pertama kali dibangun oleh guru tua di kota Taris ratusan tahun yang lalu. Hingga kini madrasah tersebut masih ada dan makmur dengan penuntut ilmu dari belahan negeri Nusantara. Perjalanan dakwah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di Indonesia. Pada tahun 1343 Hijriah atau 1922 Miladiyah, Habib Idrus meninggalkan Yaman dan menuju Indonesia. Kedatangannya di Pulau Jawa ini adalah yang kedua kalinya. Kedatangan yang pertama pada saat guru tua masih anak-anak, ketika berkunjung ke Indonesia bersama ayahnya dalam rangka mengunjungi sanak keluarga di kampung halaman ibundanya. Kedatangan Habib Idrus yang kedua kalinya ini diawali dengan menetap di Jakarta, kemudian berpindah ke kota Pekalongan. Di Pulau Jawa, guru tua banyak bertemu dan berkenalan berbagai ulama. Setelah dari Pekalongan, Al-Habib Idrus pindah kembali ke Jombang, dan di sanalah guru tua bertemu Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri tinggal di Jombang selama kurang lebih 2 tahun. Selanjutnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri pindah ke kota Solo atas permintaan para Alawiyin di sana untuk menjadi kepala sekolah
dan guru di Madrasah Rabithah Alawiyah, yang kini sekolah tersebut telah berubah nama menjadi Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro. 2 tahun lamanya guru tua memimpin madrasah tersebut dan mencapai kemajuan yang pesat. Kehidupan Habib Idrus mendapatkan saran dari para habaib dan ulama di Jawa untuk mengembangkan pendidikan di Pulau Sulawesi dan bagian timur Indonesia. Berangkat dari saran dan isyarat itu, guru tua menuju bagian timur Indonesia, dan tak ada satu tempat yang Habib Idrus singgahi kecuali kota tersebut dihiasi dengan taman surga, yaitu Majlis Ilmu. Guru tua kemudian bersiap berlayar menuju bagian timur Indonesia. Maluku persinggahan pertama guru tua sebelum daerah yang dituju Habib Idrus bin Salim Al-Jufri adalah Sulawesi Utara, guna mengunjungi 2 kakaknya yang sudah lebih terdahulu tinggal di kota Tondano, Sayyid Syekh bin Salim Al-Jufri dan Sayyid Ali bin Salim Al-Jufri. Beberapa waktu guru tua melepas rindu dengan saudara-saudaranya. Kemudian Habib Idrus melanjutkan perjalanan dakwahnya menuju kota Manado, Wani, Donggala, dan Palu. Pembukaan Madrasah Al-Khairat. Kehadiran Habib Idrus di Wani merupakan wujud dari keinginan masyarakat setempat yang ingin mengenal Islam lebih baik. Mereka pun bersama-sama mendirikan sebuah tempat yang digunakan untuk proses belajar mengajar. Madrasah pendidikan ini diberi nama Al-Hidayah, yang mana memiliki kesamaan dengan madrasah yang telah dibangun oleh 2 bersaudara, Al-Habib Ali Al-Habsyi dan Al-Habib Abdullah Al-Habsyi di Koja Una-Una, Ampana. Belanda mulai memberikan izin pendirian Madrasah Al-Hidayah. Namun ketika pecah pemberontakan Salumpaga di Toli-Toli, pihak Belanda kemudian menutup madrasah tersebut karena dianggap dapat mempengaruhi pemikiran rakyat. Bahkan beberapa murid Habib Idrus dituduh terlibat pemberontakan tersebut. Buku yang menjadi sorotan Belanda pada waktu itu adalah kitab Izbatun Nasyi'in karya Mustafa Al-Galayani, diboikot oleh pemerintah kolonial Belanda untuk tidak diajarkan karena dianggap berbahaya dan dapat membangkitkan semangat perjuangan kaum muda untuk cinta tanah air pertiwi. Dan ketika memulai mengajar di Palu, ruangan belajar yang pertama kali digunakan guru tua adalah ruangan Toko Haji Quraisy di Kampung Ujuna, Palu. Kemudian pindah di rumah Haji Daeng Waroca pada tanggal 14 Muharram 1349 Hijriah atau 11 Juni 1930 Masehi. Dibukalah dengan resmi Madrasah Al-Khairat dengan pembukaan yang begitu meriah. Upacara peresmian dihadiri wakil pemerintah Belanda, Raja Palu Janggola, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar kota Palu. Khususnya lagi dihadiri oleh Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Muhbar yang terkenal dengan kesolehannya. Lalu beliau kemudian memimpin doa dengan doa yang begitu agung yang mendoakan agar pemimpin Madrasah Al-Khairat selalu senantiasa dalam kemenangan dan kesuksesan. Sejarah mencatat antusias masyarakat Lembah Palu akan pentingnya pendidikan keagamaan. Al-Khairat kemudian menjadi cahaya yang terang benderang menyinari para penduduk kota Palu dan sekitarnya, mengikis kepercayaan tradisional, dinamisme, animisme. Pembangunan madrasah pertama Al-Khairat tak lepas atas bantuan swadaya masyarakat, di antaranya Sayyid Abdurrahman bin Hussein Al-Jufri, Syekh Nasir bin Saleh Al-Amili. Hari demi hari pun berlalu, nama Al-Khairat begitu cepat tersebar luas. Sejak 6 bulan, Madrasah Al-Khairat saat itu tak lagi bisa menampung seluruh pelajar, dan akhirnya Al-Habib Idrus bin Salim membangun kelas yang mampu menampung 200 pelajar dari kantongnya sendiri, sebagaimana dituangkan dalam syairnya, ilal ilmi ad'u wa tuqa kulla muslimin bihali wa mali wal yara'i wa bilghami. Aku ajak setiap muslim kepada ilmu dan takwa dengan kesahajaanku, hartaku, pena dan lisanku.
di antara murid Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang